Coba kita lanjut ya. Saya ada ini nih. Kan ini mulainya kita sebenarnya dari 2014 itu sudah mulai ada konflik kan sebenarnya ya di antara Betul. Rusia dan Ukraina ini. Kita tahu dari dulu emang Putin juga udah dengan jelas mengutarakan bahwa dia mau kembali kepada zaman-zaman di mana Uni Soviet buat dia lebih megah, lebih great, lebih powerful gitu kan. Dan Ya, pada saat 2014 kalau nggak salah itu di daerah Donbas ya, di area timurnya Ukraina berarti. Itu kan mulai ada uprising, mulai ada orang-orang yang nggak merasa content dengan tidak merasa puas dengan pemerintahan di Ukraina, di khususnya dekat itu yang kemarin apa, eh, Luhansk dan Donetsk ya Donetsk. Donetsk. Dan habis itu sempat juga 2014 yang mulai ada separatist groups ini, dan separatist groups ini mulai di backup oleh Rusia lawan Ukrainian troops dan back and forth sampai Agustus 2014, dan sampai akhirnya 2015 juga ya kita mulai ada Minsk Agreements kalau nggak salah. Dan Minsk Ya, Agreements ini kan sebenarnya di form setelah adanya Normandy Format ya Pak. Normandy Format ya, yang di mana ada beberapa negara termasuk Jerman, Prancis, dan Ukraina ya yang bersatu. Dan itu mm, tuh yang membuat uh, Minsk Agreements ini, di mana saya kutip dari newssky.com ini, Minsk Agreements ini among other things dia mencoba untuk membuat adanya persetujuan gencatan senjata, pemulihan borders dari Ukraina, atau at least an attempt untuk uh, pulihkan borders di Ukraina. Jadi yang saya mau bikin itu ini suatu gambaran bahwa pada saat Normandy Format itu kan ya interestingly enough bahwa dulu itu kepala-kepala negaranya itu sangat berbeda dengan sekarang kan. Dulu itu ya. kansler Jermannya itu kanslerinnya itu Angela Merkel. Terus Yang baru presiden step down kemarin ya, ya baru step down tahun kemarin. Terus habis itu tahun kemarin. uh, si presiden Prancisnya François Hollande, ya kan? Dan Ya, presiden Ukraina zaman itu pun si Petro Poroshenko. Nah, ini cuma teori gitu dari saya juga. Saya pikir it a coincidence gitu bahwa si Putin baru mulai attack lagi sekarang setelah Minsk Agreements tahun 2014. Pada saat ya negara-negara yang dulu bikin Normandy format itu dan ya big powers di situ udah ganti semua kan. Scholz tiba-tiba mm, naik di tahun 2021. Setelah 16 tahun ya. Angela Merkel jadi kanslerin Jerman, dia turun pensiun dan yang naik sekarang Olaf Scholz. Uh, François Hollande diganti sama si siapa? Emmanuel Macron. Dan Ya, Mas. sekarang presiden Ukraina pun udah ganti kan jadi si Zelensky gitu. Jadi Zelensky. is it a coincidence gitu bahwa si Putin nunggu bahwa great powers ini, great leaders ini step down dan digantikan, baru dia juga berani untuk take a step against the West gitu. Gimana menurut Bapak? Eh, Kalau secara teoritik ya bisa aja seperti itu. Eh, Hmm. Dia kan melihat bahwa ini adalah perjanjian dari negara-negara ini nih. Nah, Hmm. kalau si pemimpinnya udah turun ya berarti udah beres dong gitu kan ya. Mungkin, Ya mungkin, mungkin dia punya pikiran seperti itu gitu kan. mungkin. Ya Hmm. deal-dealnya kan ini. Cuman intinya adalah ini kan sebenarnya dipicunya begini. Karena Ukraine di bawah kepemimpinan Zelensky lebih condong ke barat kan seperti itu. Hmm. Hmm. Ya. Ya, kalau kita mau bahas ini sebenarnya kita harus lihat bahwa wilayah si Ukraine itu kan ada di tengah tuh. Hmm. Ya, kalau kita ngomong Eastern Europe, uh, posisinya si Ukraine ini kan mirip-mirip kayak Turki kan. Hmm. Turki itu ada bagian barat, ada bagian timur, ada bagian Ya. Eropanya, ada bagian Asianya kan begitu. Hmm. Hmm. Nah, sedangkan Ukraine ini it is the second largest country in Europe kan, after Hmm. Russia. Hmm. Gitu, Russia pertama,
Ukraine kedua, mm-mm, dan posisinya ada di tengah, mm-mm, gitu. Kalau kita lihat dari petanya, dari Ukraine ke Moskow itu kan dekat sebenarnya, iya, mm-mm, iya, ya kan? Jadi ini adalah satu apa namanya satu interestnya Putin sebenarnya mm-mm, bahwa jangan sampai Ukraine ikut NATO. mm-mm, Itu aja sebenarnya kalau yang saya lihat mm-mm, keinginannya Putin. mm-mm, Dan itu sebenarnya yang diminta sama Putin kan. Oke lah nggak masalah border apa segala macam. Tapi ini Ukraine jangan sampai masuk NATO kan mm-mm, begitu. mm-mm. Coba Ya mungkin kalau mungkin kita itu kasih penjelasan dulu kali ya sedikit mungkin background dari NATO. ya, Ya siapa tahu yang para pendengar ada juga yang baru take an interest di sejarah dan masih belum up to date dengan semua ini kan bisa juga. ya itu tuh sebenarnya goes way back ke Perang Dunia II, akhir Perang Dunia II, lalu Mhm. negara yang ditinggali sama Ray sekarang adalah negara yang salah satu jadi jadi Bisa. penyebab bukan maksudnya ya. Ya penyebab lah. Ya, ya, setelah The Red Army datang dari arah timur Mhm. dan the West, Inggris, Prancis, Amerika datang dari arah barat, mereka ketemu di tengah-tengah Berlin, terus tiba-tiba Stalin setelah perjanjian Potsdam ya, Ya. Mhm. tiba-tiba bikin tembok, jebret, Mhm. partisi kan, Ya. membagi Berlin Timur dan Berlin Barat. Ya. Nah, Berlin Timur diklaim dikuasai oleh Rusia. Waktu itu Rusia bilang, saya kan janjinya awalnya Rusia bilang saya hanya akan, sorry, bukan Rusia waktu itu, Soviet. Mhm. Soviet waktu itu bilang bahwa kita hanya akan membebaskan, membantu kan intinya gitu ya. Ya. Mhm. Tapi setelah beres Perang Dunia Kedua, mereka bilangnya kita akan tetap di sini dulu sampai the remains of the Nazi Mhm. wipe off gitu kan. Ya. Mhm. Itu yang dibilang denazify itu kan sebenarnya. Sound similar kan Mhm. Ya. dengan yang sekarang gitu. Mhm. Kita akan tetap di sini. Tapi tiba-tiba bagian dari Berlin Timur dan ke arah timur, Mhm. ya jadi termasuk di sini Berlin ya, Ukraine, negara-negara di bawah Soviet dulu lah, itu dimasukin ke bawah Uni Soviet. Ya. Nah, mulai dari situlah terjadi yang namanya Perang Dingin Mhm. antara Amerika dengan Soviet. Intinya itu dulu dua ideologi yang berbeda. Ya. Sosialis komunis lawan apa ya kita bilang liberal kapitalis gitu ya, Mhm. Oke, boleh. atau demokratis gitu. Ya, demokrasi. Nah, eh dari situ mulai terjadi. Lalu Amerika bikin NATO, Mhm. North Atlantic Treaty Organization, Pakta Ya. Pertahanan Atlantik Utara kan. Tahun 49 ya? Ya, jadi ya negara-negara yang ada di sebelah utara Atlantik kan gitu. Ya. Nah, di situ ada Amerika, ada Kanada, ada Perancis, ada Jerman kan. Nah, itu Dan sorry, yang menarik sih Pak menurut saya. Kan ya didirikan tahun 49 itu sengaja untuk lawan Soviet kan sebenarnya, untuk menandingi Soviet gitu. Dan yang pada besar saat sekali waktu. pada saat ya tembok Berlin jatuh gitu, tahun 91 ya. Tembok Berlin jatuh tuh. Ya, 91 ya. 91 ya. Pokoknya mulainya itu dari 89, 90, 91. Mm-mm. Nah, gak lama setelah itu Jerman masuk kan ke si NATO ini, ya kan? Iya. Nah, kan pada saat 91 itu jatuh kan Soviet Union juga kan bubar gitu. Kenapa bubar kan? Nah, kenapa kan purpose-nya NATO itu hanya untuk menandingi Soviet. Kenapa pada saat bubar nggak dimasukin aja kayak Jerman dimasukin gitu loh? Nah, itu dia. Aneh juga sih sebenarnya. Kalau saya lihat sih sebenarnya ini secara pribadi ya, NATO itu memang kan dipakai
dan isi dari NATO itu kan serangan terhadap satu anggota NATO adalah serangan terhadap seluruh anggota NATO kan begitu. Iya, betul. Jadi kayak bikin geng nih Amerika. Mm-mm. Ya pokoknya lu sentuh anggota kita, ini loh apa masalah sama semua loh. Mm-mm. Termasuk sebenarnya kalau saya lihat ini kan berhubungan dengan eh, Truman's Doctrine kan. Mm-mm. Iya. Eh, Truman's Doctrine itu bagi yang mungkin nggak tahu, intinya adalah Amerika akan menyediakan dukungan dan bantuan Mm-mm. bagi pihak mana saja yang mau untuk apa ya membantu atau melawan penyebaran komunisme kan begitu. Iya. Mm-mm. Sosialis yang harus kita mengerti sebenarnya ini kan kalau kita ngomongin Perang Dunia II ya, Mm-mm. yang adalah background dari masalah NATO dengan Rusia ini. Waktu Perang Dunia II, waktu awal-awal menjelang dekat-dekat tahun 45, kalau kita tahu negara-negara Asia dan Afrika ini kan banyak yang interested in sosialis komunis. Iya. Mm-mm. Karena Karena katanya menarik. iya, karena Mm-mm. paham itu kan eh, sosialis komunis ini adalah paham yang berkembang dan Mm-mm. memberikan harapan Iya. bagi orang-orang dari golongan kecil. Karena Mm-mm. kita tahu itu mulainya kan dari Soviet itu artinya kaum buruh. Soviet Iya. itu kan artinya buruh. Mm-mm. Mm-mm. Dari orang-orang golongan kelas bawah yang merasa diopres, Mm-mm. lalu mereka tiba-tiba Rusia yang sebegitu besar tiba-tiba berubah jadi Soviet kan? Iya, iya. Emang karena Ya, ideologi Marxisme itu sangat menarik sebenarnya kan. sangat menarik. Mouth-watering gitu, sangat menarik. Ya mungkin nanti di masa depan mungkin ya kita bisa juga bikin episode tentang Politik kan. ideologi-ideologi ya. Kita ambil contoh dari sejarah Indonesia. Mm-mm. eh Bung Karno itu bukan seorang sosialis, bukan, tapi dia punya simpati ke pandangan politik ke arah sana, betul Mm-mm. nggak? Mm-mm. Bung Karno itu sangat dekat dengan Soviet waktu itu, Oke. ya, eh, punya persekutuan yang erat dengan eh, sampai ada tuh di videonya Nikita Khrushchev kan. Mm. Sampai kita tahu kan di Rusia ada masjid dan jalan namanya Soekarno kan. Mm-mm. Dengan Korea Utara juga dekat gitu. Terus kita tahu Bung Karno juga dekat dengan Fidel Castro, pemimpin Mm-mm. Kuba kan. Iya. Bahkan salah satu ikon resistance-nya Che Guevara kan pernah ke Indonesia Mm-mm. Iya, iya. gitu kan. Nah, tapi terus di Indonesia pun kita tahu ada yang namanya Nasakom, nasionalis agama komunis kan. Mm-mm. Terang-terangan Bung Karno bilang komunis punya tempat di sini. Gitu. Mm-mm. Mm-mm. Nah, Indonesia aja waktu itu sudah dalam tanda kutip punya simpati terhadap komunis. Mm-mm. Jadi Amerika juga udah alert nih kan. Waduh, di Asia Tenggara juga berkembang kan. Mm-mm. Belum Bahaya. Vietnam, betul nggak? Mm-mm. Iya, betul. Vietnam Mm-mm. waktu itu. Kalau nggak salah Malaysia juga mulai tapi udah keburu diredam gitu Mm-mm. kan. Mm-mm. Terus ada beberapa yang lain. Kita tahu Kamboja, ada Laos, Iya. Myanmar tuh kan. Nyebar banget itu. Mm-mm. Nyebar banget gitu. Mm-mm. Karena intinya gini lah, sosialis komunis itu adalah pandangan yang tumbuh di golongan orang-orang yang tertindas. Intinya Iya. gitu dulu. Iya. Dan karena itu appeal-nya sangat sangat menarik gitu. Iya, karena kan Dimana sama-sama dijajah waktu itu iya sama dan orang-orang Eropa so-called yang bikin nanti NATO kan. iya dan dimana kaum buruh ini itu sebenarnya kan ya lebih mendominasi kan lebih banyak gitu orangnya. Jadi appeal itu sangat menarik sih sosialis komunis ini. Betul. Mm-mm. Nah, mulai dari situ sebenarnya didirikan NATO. Karena Mm-mm. sebenarnya NATO ini jadi seperti pangkat pertahanan yang melindungi semua. Supaya juga membantu supaya si komunisme ini tidak menyebar. Ya, seperti kita tahu, contoh kita bersinggungan dengan sejarah Indonesia dulu. Bung Karno kan pernah mau menyerukan Ganyang Malaysia kan, ingat nggak?
Mm-mm. Ya. Dulu pernah ada kan yang Malaysia. Kenapa? Karena waktu itu kalau nggak salah Inggris atau Amerika mau bikin pangkalan militer di Malaysia waktu itu. Mm-mm. Nah, cuman masalahnya Malaysia dan Singapura itu kan sudah jadi anggota Commonwealth, Mm-mm. Ya. yang berarti adalah sekutunya Inggris. Dan Mm-mm. Inggris adalah anggotanya NATO. Jadi kalau kita nyerang Malaysia dan Singapura, kita berhadapannya sama NATO. Men. Iya, iya, Itu harus dipikirin gitu kan. iya. Nah, itulah mungkin salah satu penyebab kenapa Berlin sudah diruntuhkan, Soviet juga sudah runtuh, sudah bubar kan. Mm-mm. Mm-mm. Ya, dia juga menarik diri kan. Mm-mm. Kan kalau menurut sejarahnya Rusia juga mengundurkan diri dari Soviet. Iya, iya. Zamannya Boris Yeltsin ya kalau nggak salah. Atau Gorbachev Gorbachev, itu. ya, Oke, Yeltsin. Gorbachev yang membubarkan, Mm-mm. tapi waktu itu yang menarik diri dari Soviet itu Yeltsin kalau nggak salah kan. Mm-mm. Oke. Yeltsin. Nah, terus ada beberapa yang lain kayak Yugoslavia keluar, Mm-mm. Ukraine juga keluar kan, Iya. dan segala macam. Nah, kenapa nggak dibubarin aja nih NATO? Buk Bener nggak? Kalau menurut saya gitu ya, Pak, kalau pikiran saya, ambil peribahasa itu gitu. Keep your friends close and your enemies closer. Kalau menurut saya gitu. Eh, Kenapa NATO pada saat udah tahu Soviet bubar, meskipun si alasan utamanya mereka untuk menandingi Soviet, lebih mending lu rangkul Soviet dong gitu. Jelas-jelas jadi ada satu pact keamanan di mana musuh lu yang paling terbesar pun, your biggest threat pun under your supervision gitu loh. Iya. Mm-mm. Dan itulah sebabnya kenapa Polandia udah jadi anggota NATO. Mm-mm. Dulu kan Polandia kalau nggak salah dia anggota Soviet juga kan, Mm-mm. Poland Mm-mm. Sempet ya? gitu. Sempat. Nah, eh itu Poland itu kan sebelah timurnya Jerman, Iya, iya. bener nggak? Sebelahan, deket banget Sana. sama saya. Berapa jam nyampe Iya, kayaknya. sebelahan. Ya. Dan itu salah satu penyebab Perang Dunia II kan. Mm-mm. Iya. Mister, Mister itu kan menyerang Poland itu Menyerang yang Poland. pertama dulu Yang kan. tiba-tiba banget itu kan. Tiba-tiba banget gitu kan. Tapi kita nggak boleh lupa kalau belajar dari sejarah, Hitler itu menyerang ke arah timur lewat Ukraine, Hmm. Oke. masuk ke Rusia Mm-mm. kan lewat Ukraine. Ya. Dulu dulu Napoleon masuk ke daerah Rusia Mm. karena beliau pengen menguasai Eropa juga lewat Ukraine. Iya, iya. Betul. Nah, sebenarnya ada dua jalur kalau mau ke Ukraine, lewat Belarusia Mm-mm. atau lewat Ukraine. Sorry, Mm-mm. kalau mau ke Rusia lewat Belarusia atau lewat Ukraine. Mm-mm. Tapi Belarus ini kan lebih sedikit ke arah utara Mm-mm. dan topografinya itu lebih Lebih dingin. kayak pegunungan. Iya. Ya, pegunungan. Kalau Ukraine relatif flat, Mm-mm. tanahnya itu kan lebih datar. Jadi lebih gampang dilewati. Mm-mm. Bagi saya sangat masuk akal kenapa Putin teriak-teriak. Jangan sampai Ukraine masuk NATO. Gini Ray, kita bayangin. Ray punya musuh, Mm-mm. tetangga seberang rumah. Mm-mm. Ya, tetangga seberang rumah. Musuh, benar-benar musuh nih. Gitu. Iya. Rumah kalian hanya dipisahkan oleh jalan, Mm-mm. jalan raya. Ya, kalau di Indonesia mah ada gang lah ya. Kalau di Eropa kayaknya nggak ada ya, kali ya gang. Nggak tahu, saya belum pernah lihat. Tapi karena Ray ini adalah orang Indonesia dan orang Bandung, pasti pernah ngalamin masuk gang. Iya. Bayangin. Sekarang kalau misalkan rumah saya dengan rumah Ray, kita musuhan dan rumah kita hanya dikuasai oleh dipisahkan oleh gang itu ya. Mm-mm. Terus tiba-tiba Pak RT yang punya gang itu ini bilang saya datang ke Pak RT-nya gini segala macam. Akhirnya saya not claim Mm-mm. bahwa gang depan rumah Ray itu adalah milik saya, Mm-mm. Mm-mm. gitu ya. Nah, bahkan sampai masuk ke pekarangannya Ray. Mm.
ya pasti juga ribut lah, Iya, iya. betul nggak? Mm-mm, Nah, itulah sebenarnya yang dikhawatirkan. Saya mengerti banget. Itulah sebenarnya yang dikhawatirkan oleh Rusia. mm-mm, Sekarang kalau tiba-tiba NATO Ukraine ikut NATO, terus tiba-tiba NATO bikin atau Amerika bikin pangkalan di situ, mm-mm. apa nggak itu namanya ngajak perang? Iya, Ya, iya. Mm-mm, Amerika bikin pangkalan pas di depan hidungnya Rusia loh. mm-mm, Ini selangkah mm-mm. lagi ke Moskow loh. Iya, iya. Udah mendekat lagi ke Moskow. Iya, belum lagi kan kita tahu Amerika dari sejak dari dulu juga kan udah simpen nuklir di Turki kan. Bukan Mm-mm, nuklir, sorry. Udah simpen misil di Turki kan. mm-mm. Pangkalan gitu loh. Iya, Sekarang kalau dia sampai bikin tempat misil di Ukraine, mm-mm, kan enak. Amerika bilang, lu jangan macam-macam ya, gua mah jauh dari misil lo gitu. Gua akan pencet tombol dari sini, habis Moskow. Ya Putin pasti nggak mau lah. mm-mm. Iya, iya. Gitu. Sebenarnya dari 2014 yang di warning sama Putin kan gitu. Mm-mm, NATO, lu boleh aja ke semua, tapi ini jangan nih. Ini mm-mm, soalnya pekarangan rumah gua gitu loh. mm-mm, mm-mm. Iya, iya.